kita udah ngomongin tentang Umar Segap tuh. Baru aja malam kemarin kita ngomongin tentang Umar Segap kan. Yang perkara tantangannya itu. Waktu kemarin sama Gus Faiz itu, dan ternyata kemarin kan sempat bilang katanya barangkali itu ngeprank. Ternyata beneran ngeprank ya. Terbukti beneran ngeprank. Benar. Beneran ngeprank. Itu buktinya sekarang kan nggak muncul-muncul lagi tuh. Kemana gitu. Bisa jadi sih asal tuh. Bikin kecewa penonton. Dia udah nyimpenin apa gitu, udah menyiapkan sesuatu. Cek ombak gitu ya. Barangkali cek ombak kali kan. Bisa jadi. Ke tingkat keseriusannya itu sampai mana gitu kan. Iya. Ya padahal kan kalau secara ini ya, kalau kita lihat di channelnya ini, Hani Farhan, itu fasilitatornya itu udah disiapin semua loh. Udah fasilitasin gitu. Gratis dong berarti. Gratis. Enak banget. Jadi tempat disediakan, kemudian profesornya yang ahli sejarah disiapkan dari UIN, mana? Syarif Hidayatullah sama UIN Bandung. Gitu. Tapi nggak ada yang datang gitu ya. Nggak ada yang mau siap. Itu kan ngeles. Ngeles. Jadi, tapi ini ya kalau saya pribadi ya, saya senang banget itu ditantang gitu. Maksudnya udah saatnya gitu ya, waktunya kalau emang benar gitu. Nih, gua bener asli gitu. Kalau saya pribadi gitu. Kemarin juga kan udah senang sebenarnya. Masyarakat benar-benar antusias ya menunggu mengenai debat ini. Cuma yang lucunya ini beliau kan petantang-petenteng beliau kan berkuar-kuar dengan sangat gagah beraninya di videonya kan, nantang-nantang pada Kiai Imaduddin kan, nantang-nantang untuk debat. Nggak ada jawaban, rada lama bilangnya Kiai Imaduddin tidak menanggapi. Ternyata ditanggapi sama Hani Farhan, dibilang disediakan tempatnya, kan beliau mintanya tempat yang netral, tidak di Banten juga tidak di Lampung. Akhirnya dipilih tempat di Bogor. Kalau menurut chat WA kan, menurut chat WA dipilih tempat di Bogor. Iya, katanya beliau mengiyakan. Terus katanya harus nasabah. Ya, beliau minta nasabah ahli nasab. Nah, Hani Farhan ini menawarkan dua pilihan. Yang satu profesor dari UIN Ciputat, yang satu lagi profesor juga dari UIN Bandung. Beliau menolak, mungkin tidak setuju kan. Akhirnya Hani Farhan bilang, terus mau siapa gitu. Mau siapa gitu. Kalau memang kedua profesor ini tidak cocok, mau siapa? Mungkin kalau takutnya kan beralasan bahwa profesor dari Indonesia dan mungkin dianggap beliau kurang kompeten, barangkali ya. Kurang kompeten, atau takutnya tidak netral karena masih orang Indonesia. Padahal Hani Farhan di situ sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin kedua profesor ini akan tidak netral, karena mereka ini ketika mereka berdiskusi di live, kan nanti acaranya di live kan, seluruh Indonesia bisa ngelihat. Kalau misalnya ada kalau ada kecondongan, masyarakat pun kan pasti udah bisa menilai kan, oh profesor ini condong ke sini, oh profesor ini condong. Itu kan bakal berpengaruh untuk untuk pengaruh ke profesionalitas mereka. Gitu. Nanti juga akan berimbas, dan mereka tidak mungkin akan mempertaruhkan hal itu. Gitu. Akhirnya sama Hani Farhan ditanya dong, mau yang mana? Yang jawab ya. Ternyata menolak, tapi tidak ada jawaban pingin siapa. Kan bingung. Sampai lewat waktu 3 hari. Sampai lewat waktu. Iya, lewat waktu. Jadi kan bingung. Iya, malah kok bingung ya dengan fenomena ini ya. Malah kayak seolah-olah menyudutkan ke yang ini gitu. Iya, yang lucunya ini ngapain sih tes gitu kan, ya kan? Malah kayak kesannya gitu. Iya, yang lucunya ini pihak dari Habib Umar ini malah seolah-olah malah menyalahkan Kiai Imaduddin yang menolak. Padahal Hani Farhan ini sebagai pihak kepercayaan Kiai Imaduddin ya sudah benar-benar berusaha. Bahkan kan Hani Farhan kalau misalnya takut bicara saya karena saya masih perwakilan dari Kiai Imar, silakan langsung dengan panitianya. Iya. Dia begitu ditawari langsung menolak ditawarkan untuk berbicara sama panitianya juga kan. Jadi kata Hani Farhan, nah ini mau gimana? Kok ini kayak orang yang bertamu bilang saya pengen kopi, giliran dikasih kopinya kopi apa? Pokoknya kopi. Dikasih kopi susu, bukan ini, bukan ini. Dikasih kopi pahit, bukan ini. Ngeles ya. Ya, dikasih kopi pengennya kopi karamel, dikasih kopi karamel,
bukan karamel yang ini. Nah terus pengen kopi seperti apa? Jadi itu kan kelihatan seperti orang yang memang pada awalnya tidak niat untuk debat, cuma hanya ingin sok-sokan aja bahwa saya nih berani tentang debat, dan malah akhirnya menyalahkan memang si warung ini yang tidak bisa menyediakan kopi keinginan saya, bukan saya yang salah. Atau seperti misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak yang pengen lihat-lihat di mall barang-barang, nanya-nanya ke SPG sana sini, padahal niatnya cuma lihat-lihat nih, nggak punya duit buat bayar, cuma pengen lihat-lihat doang. Iya. Sok pengen tahu dan pengen sok keren gitu Udah kan. lama gitu ya, Nanya ini ada ini nggak ada, ditanya yang nggak ada. Pada akhirnya bilang, oh ya udah nggak ada yang saya mau, padahal memang dia tidak punya duit. Nah, pengalaman jangan-jangan kayak jangan-jangan gitu seperti itu, jangan-jangan seperti itu. Mark Segaf ya. Ini biasanya kalau di ilmu firasat itu kan ada ini ya, ada katakanlah sebuah prinsip di mana ketika seseorang itu merasa benar, ya kan, dia itu akan mendatangkan bagaimana caranya agar kebenaran itu terungkap. Iya. Betul kan? Iya, benar sekali. Ketika dia merasa benar, kemudian diragukan oleh orang lain, dia akan berani. Iya. Ya kan? Gentle gitu ta. Iya. Nah, tetapi ketika seseorang itu tidak benar, salah gitu ya. Atau dia itu ragu, jangan-jangan saya ini salah atau benar, jangan-jangan salah atau benar. Maju mundur. Maju mundur. Meskipun dalam lisan dia mengatakan atau tadi menantang Kiai Haji Imad, terus siapa lagi tuh? Kiai Yusuf, Gus Fuad, Gus Arya atau yang lain. Sementara nggak ada. Kenapa? Tadi kalau nggak dia itu ragu-ragu ya, maju mundur, ya kan? Kalau nggak dia itu memang salah, sehingga untuk mengungkapkan kebenaran dirinya itu nggak mampu, nggak berani. Iya, gitu. benar. Kalau memang dia gentle, misalkan dia sudah menantang, kemudian ada yang nyambut, ya kan? Berarti ketika sudah ada yang nyambut, nah tinggal kesepakatannya dong, tinggal kesepakatannya di mana, hari kapan, tanggal berapa, di mana dan seterusnya. Gampang kan? Masyarakat juga antusias banget. Masyarakat juga antusias. Ini kan jelas-jelas sangat mengecewakan ya. Ini tuh prank ya, prank besar-besaran. Bahkan yang di prank tuh satu Indonesia itu mah di media sosial di prank sama Umar Segaf itu, Masya Allah. Kemudian langsung setelah lewat 3 hari gitu ya, karena tidak ada tanggapan dari Kiai Haji Imad dan juga yang lain, maka sesuai dengan tantangan saya, karena sudah 3 hari sudah lewat, maka bisa dipastikan bahwasannya tesis Kiai Haji Imad adalah kebohongan. Kan lucu. Padahal itu ilmiah loh, harus diapresiasi loh, ilmiah banget. Aduh, gimana sih? Malah pas ngeliat di medsos sih malah ngebalik kayak ngejelek-jelekin ke sini gitu ya, condong ke sini. Iya. Yang justru bikin saya tidak habis pikir, saya lihat di sebuah channel. Jadi itu mengenai katanya tentang Kesultanan Banten. Video Kesultanan Banten yang menyatakan bahwa Kiai Imad dan Tubagus Mogi bukanlah bagian dari Kesultanan Banten. Tapi ada tambahan di situ. Tapi bila disebut Zuriyah Kesultanan Banten, itu memang Zuriyah Kesultanan Banten. Begitu kan isi dari ucapan perwakilan Kesultanan Banten itu. Nah, di channel itu di deskripsinya ditulis sudah Habib Umar Assegaf, Kiai Imad ini tidak perlu ditanggapi, bahwa ternyata lihat bahwa Kiai Imad itu seolah-olah berbohong gini karena ada ucapan dari Kesultanan Banten. Lah yang bikin saya bingung, memangnya sejak kapan Kiai Imad ini membawa-bawa Kesultanan Banten? Ya, tidak mengatasnamakan. Tidak pernah mengatasnamakan Kesultanan Banten. Lah ini kok tiba-tiba hanya karena ucapan seperti itu mau dijadikan alasan untuk tidak jadi debat? Aneh kan? Justru ini malah terlihat seperti sebuah dalih atau ngeles gitu. Jadi saya makin bertanya-tanya, kenapa sampai seperti ini? Kenapa sih sebegitunya ngeles, saking tidak mau tes DNA? Padahal kalau kita melihat secara ilmu psikologis, orang yang misalnya dia memang merasa yakin bahwa dia benar,
Kalau misalnya dia mau disuruh untuk membuktikan kebenaran, dia akan melakukan apapun. Sampai mati malah. Iya. Siap. Apalagi ini kan sudah ditawari, difasilitasi tempat, ya kan? Difasilitasi ahli nasabnya ditanya maunya seperti apa, ya kan? Hanya tinggal datang dan debat. Kalau orang yang benar-benar memang ingin membuktikan kebenaran, bahkan mungkin bisa jadi dia merogoh koceknya sendiri demi terjadinya perdebatan kan. Di sini kan mulai terlihat jelas siapa yang benar dan siapa yang hanya akal-akalan. Iya. Yang ngedukungnya itu kayaknya masih orang-orang situ juga. Bakalan tahu. Dan akhirnya perilaku Umar Assegaf ini justru kan malah mempermalukan para Ba'lawi yang lain, ya kan? Malah makin mempermalukan perilaku seperti ini. Jadi udahlah, lucu ya. Parah. Emang awalnya itu gimana sih? Kan saya baru banget nih ya, baru banget gitu. Yang mana nih? Agama ini sampai kisruh kayak gini awalnya gimana sih? Apa gara-gara satu oknum habaib gitu? Apa gitu awalnya gimana sih? Maksudnya sampai yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu itu Kiai Imad sebenarnya kan udah meneliti sejak lama, beberapa tahun yang lalu. Karena dengan keilmuannya ya, pastinya dong. Keilmuannya, namanya kan juga penelitian ilmiah sebelum penelitian ilmiah ini ya. Jadi melihat beberapa oknum-oknum dai itu kalau dakwah itu tidak membawa ketenangan, kedamaian. Iya. Justru malah membuat masyarakat itu panas. Saya ambil contoh nih. Di Banten ini kan ada kiai sepuh yang sangat dihormati ya. Salah satunya itu Abuya Muhtadi. Oh iya. Beliau adalah putra dari Abuya Dimyati Cidahu. Tidak diragukan lagi Tidak dong. diragukan. Orang Banten mah rata-rata kenal gitu. Oh, bukan hanya Banten, bahkan kan beliau terkenal sudah diakui oleh bahkan dalam internasional. ya. Nah itu sampai-sampai apa? Sampai-sampai ada seorang santri, lantaran santri ini pemikirannya terkontaminasi oleh tadi itu ceramah-ceramah yang itulah nama-nama binatang disebut. Mengatasnamakan Duriah Rasul. Mengatasnamakan Duriah Rasul. Pribadi ya, tanpa nyebut gua Habib misalnya, dengan perilaku dengan akhlak itu juga orang udah pasti hormat kok ya. Jelas. Tanpa ngomong gua siapa gua gitu ya, padahal gitu ya. Nah, terus kan karena dia dakwah dan dakwahnya itu didengar banyak masyarakat terutama generasi muda gitu, kalangan santri ya. Jadi waktu Abu Yamu saat itu mengeluarkan statement waris para nabi al ulama warasatul anbiya lal habaib gitu kan. Jadi yang menjadi ahli warisnya para nabi itu adalah para ulama, bukan habaib. Kalau memang mau masuk, mau dakwah ke Banten itu harus dikir 10.000 dulu. Ya kan? Kalau nggak mau keluar, kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian dia itu mengadu domba. Mengadu domba seolah-olah abahmu itu melarang habaib untuk masuk ke Banten. Ini framing ucapan abahmu tadi ini. Potong-potong gitu ya. Nah, akhirnya tuh ngejelek-jelekin lah ini itu. Yang akhirnya kebencian ini tertanam di dalam generasi muda. Yang paling parah sih framingnya itu sampai bikin foto Abuya Muhtadi dan di jidatnya itu tertulis tulisan kafaro. Kafaro itu kan seolah-olah dajjal. Abuya Muhtadi loh, Abuya. Kayaknya bikinnya deh. Yang kita tahu keilmuannya, ya kan? Akhlaknya Masya Allah. Masya Allah. Beliau kan puasa dari masih usia muda sampai sekarang ya. Sekarang 80 tahun. Berani-beraninya dibikin tulisan kafaro. Nah, itu salah satu pemicu dari salah satu pemicu dari Kiai Haji Imaduddin untuk meneliti, bener nggak sih ya? Karena ada kecurigaan gitu, masa sih? Iyalah, saya pribadi juga gitu, sempat gitu. Malah saya nggak percaya itu. Jangan gitu lah. Nggak percaya saya pribadi nih ya, kayaknya nggak percaya gitu. Terus membuka-buka tuh kitab referensi-referensi tentang ilmu nasab. Ada beberapa ilmu referensi tentang ilmu nasab, beberapa kitab yang diantaranya adalah Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan di situ menyebutkan, boleh saya ambil kitabnya? Ya, tapi betul nggak sih ini itu kitab asli? Soalnya dengar-dengar katanya ini kitab palsu. Kan ada aja gitu untuk untuk membantah kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin. Ada aja. Jadi memang kitab ini itu dicetak di tahun 70-an. Kan di akhirnya itu. Tahun 70-an itu dicetaknya.
dan oleh yang nyetaknya itu orang Iran. Kalau orang Iran itu orang Syiah, tapi jangan salah, ya kan? Bahwa orang Syiah ternyata juga sangat peduli dengan ilmu nasab. Ya. Contoh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan adalah orang Roy, orang Raz, ya kan? Daerah satu kota namanya Raz yang sekarang menjadi salah satu kota di Iran. Dan ulama-ulama di sana itu sangat banyak ahlul bait dan mereka itu sangat selektif, sangat teliti dalam urusan nasab. Nah, diantaranya itu adalah adalah murid dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana muridnya ini sengaja ya nyusun sebuah kitab yang namanya Al-Fakhri, gitu. Dan kitab Al-Fakhri ini itu dipelajari juga oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ceritanya kayak gini, beliau punya murid, siapa namanya lupa saya. Fulan, saya itu pengen mempelajari tentang ilmu nasab ini di akhir-akhir umurnya ya. Ya katakanlah beberapa tahun gitu sebelum beliau meninggal. Saya pengen belajar mengenai ilmu nasab, terus mau satu karya yang berupa syair atau berupa tulisan prosa, berupa prosa. Kalau syairan susah di ininya, udah pakai prosa aja, itu lebih mudah untuk dihafal. Nah, kata beliau seperti itu. Lalu dituliskanlah sebuah kitab yang namanya Al-Fakhri itu, kemudian diberikan kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, terus Syekh Fakhruddin Ar-Razi karena beliau itu mempelajari ilmu yang sebelumnya belum dipelajari kan. Akhirnya apa? Akhirnya udah, sekarang dalam ilmu nasab engkau bukan lagi muridku, tapi dibalik, engkau adalah guruku ya, dan aku adalah murid. Sehingga yang awalnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu duduknya di kursi yang tinggi, nah dibalik sekarang muridnya yang naik ke kursi dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu yang di bawah. Dibaca itu mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian diperdalam, sehingga setelah itu beliau pun menyusun sebuah kitab yang menjadi kitab ini, Asy-Syajaratul Mubarakah, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berarti ilmu nasab itu emang ada gitu ya? Emang ada. Iya, maksudnya emang ada gitu ya. ilmu. Tapi kok ada loh dari yang saya lihat di ini ya, di YouTube juga sih ada. Yang meragukan apakah kitab ini asli atau enggak gitu ya. ya. Banyak kan, banyak ya. Banyak yang banget. bilang bahwa itu kitab palsu. Bahkan ada seorang. Ya, makanya kita kepo nih. Ya. Ini namanya yang mentahqiq kitab ini itu adalah Sayyid Mahdi Ar-Rojai. Nah, kemudian di sini kan ada sampel manuskripnya nih. Ini ada sampel manuskrip. Nah, nanti ditayangin di layar ya. Sampel manuskrip, kemudian letak dari manuskrip itu didapatkan di mana, dan manuskrip ini didapatkan di perpustakaan Jami' As-Sultan Ahmad Ats-Tsalis di Istanbul di Turki. Ya. Tidak hanya itu, jadi naskah ini ternyata merupakan naskah ya yang disalin dari naskah yang langsung ditulis oleh musonif, oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan angka tahunnya pun disebutkan di sini. Nah, makanya di judul kitabnya kalau ini nih sampulnya. Nah, di sampulnya dan di akhir naskah manuskrip itu, nah di sini disebutkan. Wajah fi akhir nushatil asli mahadzal lafdhu, di akhir naskah ini ada tulisan yang lafadznya itu kutiba hadhihi nuskhah min nuskhatin sahahaha al-Imam Fakhruddin Ar-Razi musannif wa hadhihi nuskhah. Naskah ini disalin dari naskah yang ditasheh, revisi ya oleh musannif pengarang kitab ini. Wa kutiba ala dhahriha bi khatihi, dan di sampulnya itu terdapat tulisan ini. Hadzal kitab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Kitab ini diberi nama Asy-Syajaratul Mubarakah. Qara'tuhu ala Sayyidil Ajal al-Alimul Muhtaram al-Adhar Syamsuddin Majdul Islam Syaraful Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali Adama Majdahu. Nah, beliau baca naskah ini atau kitab ini di hadapan gurunya langsung, yang namanya adalah Syaraful Itrah Ali bin Syaraf bin Abil Ma'ali. Ya kan? Ada tahunnya, tidak hanya itu, ada tahunnya juga.
Wa hadha khattu Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi musannif wa hadzal kitab. Ini adalah tulisan dari Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu pengarang kitab ini. Khatamallahu lahu bil khair. Asbattuhu saya tetapkan tulisan ini di fi Sya'ban sanata sab'in wa tis'in wa khamsmiyah, tahun 597. Jadi tahun 597 itu adalah berapa tahun tuh? 7 tahun sebelum beliau meninggal. Wow, iya. Nah, jadi katakanlah karya ini 9 tahun sebelum beliau meninggal. Berarti karya ini masih dekat. Ya, artinya merupakan karya-karya akhir yang ditulis oleh beliau. Nah, sehingga tidak bisa di situ dinafikan bahwa kitab ini bukan karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Gitu. Nah, sementara misalkan ada yang bertanya, loh, saya ini udah membaca loh biografinya Fakhruddin Ar-Razi, tapi tidak satu pun kitab ya yang menjelaskan bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi memiliki karya kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Oh, belum tentu, Bos. Kenapa ya? Karena penulis-penulis biografi itu tidak menulis semua karya-karya yang ditulis oleh beliau. Gitu kan. Saya kasih contoh seperti Syekh Nawawi Banten itu kan banyak tuh. Banyak. Ada berapa ratus gitu kan, ada 100 sekian dalam sebagian versi. Nah, salah satu karya dari Syekh Muhammad Nawawi Banten itu adalah Syarah Manaqib. Dan ini tidak dikenal, tidak dikenal oleh banyak orang gitu kan. Lalu ketika saya ini menggarap mentahqiq kitab ini dan menetapkan bahwa ini adalah karyanya Syekh Muhammad Nawawi, kemudian ada yang komplain, karya Syekh Nawawi dari mana? Ya, saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu. Gitu. Sementara di dalam kitab yang saya garap itu sendiri, di situ ada tulisan ini adalah karya dari Muhammad Nawawi Al-Bantani. Siapa lagi Muhammad Nawawi Al-Bantani? Beliau kan gitu. Ya, kadang kalau orang manusia itu ya, apalagi yang pikirannya sempit, gampang sekali menafikan akan sesuatu. Menafikan bahwa itu tidak ada, karena saya sudah membaca, sepengetahuan saya itu tuh tidak pernah ada. Padahal barangkali bukan tidak ada, tapi pengetahuan dia yang minim, ya kan? Gitu. Jadi kurang piknik, wawasannya kurang luas gitu kan. Ilmuwan semacam syekh begitu, para ilmuwan itu ulama, mereka kan punya banyak karya ya, dan mungkin belum semuanya dipublish karena keterbatasan waktu atau entah karena naskahnya hilang atau siapa, gitu, siapa ya kan? Dan ternyata nanti ada yang menemukan, ya kan ya? Itu kan itu bisa banyak faktor, bisa banyak kemungkinan, ya kan. Tapi bukan berarti bahwa karya beliau itu hanya segitu yang tertulis, yang dia tahu gitu, yang masyhur gitu. Barangkali masih banyak karya-karya lain yang tersembunyi. Sangat. Jadi ingat ini syair Imam Syafi'i saya. Apa Ingin syair. Gimana? Semakin ilmuku bertambah, aku semakin merasa paling bodoh. Iya, benar, itu benar. Karena masih banyak pengetahuan yang belum saya ketahui. Jadi ngaji. Itu orang sehat. Kalau orang yang nggak sehat, itu seperti katak di dalam tempurung. Baru juga dia itu bisa melompat berapa senti gitu. Ngerasanya dia udah melompat ke langit. Udah ngerasa punya dunia gitu. Nah, kemudian tadi nyambung ke Kiai Imad ya. Tadi di mana di kitab tadi Asy-Syajaratul Mubarakah. Sampai beliau itu bisa katakanlah mengkritisi ketersambungan nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini redaksinya ya. Wa amma Ahmad Al-Abahu. Adapun Ahmad Al-Abah. Fa'akibuhu min thalathati bani. Jadi Ahmad Al-Abah itu Ahmad bin Isa. Sebelumnya udah ada tuh. Ahmad bin Isa. Mana tadi? Husain bin Isa. Di satu halaman sebelumnya. Amma Isa falahu minal mu'akibin ahada asyar, yang salah satunya adalah Ahmad Al-Abah. Nah, terus di sini Ahmad Al-Abah. Beliau memiliki 3 keturunan. Ada Muhammad Abu Ja'far bin Roy di daerah Iran, Roy, Raz, ya. Kemudian yang kedua Ali di Romlah, daerah Palestina. Kemudian yang ketiga Husain dan keturunannya itu di Nisabur di Asia Tengah. Mana nggak ada Abdullah di sini? Nah, karena beliau itu menyebut, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan di dalam kitab ini bahwa Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa itu hanya memiliki 3 keturunan, sementara yang tidak disebut itu adalah Abdullah. Maka mempertanyakan ini dari mana Abdullah itu, yang dimana klan Ba'alawi itu
nisbatnya ke sana semua, ke Abdullah. Gitu. Sehingga muncullah penyusunan, katakanlah data yang didapat dari kitab ini itu seperti ini. Kemudian kitab-kitab nasab yang lain disusun dari abad ke abad gitu ya. Ya, pada akhirnya nggak nemu. Berarti tesis Kiai Imad ini kajiannya memang ada dasarnya. Ada dasarnya, nggak salah-salah. Nggak gitu salah-salah, kan. bukan karena beliau iri Bukan gitu. karena beliau iri, ngapain iri gitu kan? Barangkali iri itu, iri kenapa ya? Orang Banten mah pantang, memiliki sifat iri. Malah yang lucu tuh ada ya seorang yang saya lihat nih, ada yang seorang apa? Kayak politikus abal-abal juga sih itu yang Iya. politikus itu kan menolak tes DNA katanya. Iya. Itu penjilat sih kalau kayak penjilat. Ya, Emang dia bilangnya apa sih? Bilangnya apa sih? Bilangnya gimana tuh redaksinya tuh? Ya gitu deh pokoknya. Kurang layak, lihat aja Nah, cari kalau nggak salah tuh gini tuh. Bagi mereka-mereka yang menuntut golongan habaib untuk tes DNA, jangan-jangan mereka itu adalah keturunan Abu Jahal. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan mereka itu adalah keturunan siapa lagi? Homo apa itu? Homo sapiens apa itu Ya, lah. itu. Pusing Manusia purba gitu ya. Manusia purba. Itu Wah, hebat. coba ya. Kalau kita paham itu omongan dari dia itu. Yang menuntut tes DNA itu siapa sih? Ya kan katakanlah Masyarakat ini luas. masyarakat luas. Masyarakat luas. Kan? Yang diantaranya adalah tokohnya gitu ya. Itu Kiai Haji Imaduddin DKK aja. Dan kawan-kawan. Ada Kiai dari Banten, Iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu kan. Bahkan Madura. Masa ada yang Madura segala? Masa? Ini kiai-kiai loh yang di ini loh. Iya. Yang nuntut itu kiai-kiai ulama-ulama. Masa mau bilang mereka itu adalah keturunan Abu Jahal? Atau yang lebih parah itu kan keturunan manusia purba gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Emang siapa sih dia siapa? Itu namanya Nusron Wahid. Waketum Dari PBNU. Dulu pernah menjadi Ketua Umum GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Ya, itu penjilat. Dan beberapa periode itu jadi anggota DPR RI. Udah biasa emang politikus tuh gitu emang gitu. Iya, cuma saya bingung sih sama Nusron Wahid ini. Kan beliau baru muncul saat ini ya. Tiba-tiba mengkritisi soal nasab. Tapi kemana beliau ketika kemarin sedang gencar-gencarnya yang perkara nasab Wali Songo yang ditafikan gitu. Padahal Wali Songo juga kan masih termasuk bagian penting dari Indonesia gitu loh, gitu kan. Ya, jelas. Dan juga kan beliau bilang jangan-jangan yang meminta tes DNA itu adalah masih keturunan Abu Jahal. Padahal dari yang mayoritas. Enggak, padahal statement berikutnya beliau bilang bahwa Panotogomo atau para pemuka agama itu biasanya darahnya itu berasal dari Quraisy, ya kan? Panotogomo itu kan ulama-ulama juga, kiai-kiai kan? Kiai Imad kan kiai. Ya. Gus Fuad Pleret kiai. Gus Arya juga, ya kan? Abah Yusuf juga beliau juga kiai. Iya. Ya kan? Lalu yang bagaimana dengan ucapannya yang menyatakan bahwa Panotogomo itu biasanya nasabnya ke Quraisy. Tapi kok ini tiba-tiba menyatakan dari Abu Jahal. Bahkan dari meskipun Abu Jahal sendiri Quraisy gitu ya. Quraisy juga sih sama. Tapi yang ini rada nyelkit itu ya. Jangan-jangan dari manusia purba gitu. Oh iya, dari manusia, gitu? dari manusia purba. Kan parah itu. Bertentangan sekali, ya kan? Penjilat. Dan cuma jadi akhirnya saya juga makin dari semua hal ini yang terjadi, dari semua fenomena ini gitu kan, tentang statement-statement dari para penapik tesis Kiai Imad, ya kan, apalagi kemarin ditambah dengan kejadian Habib Umar, kan, saya ini kok malah yang tadinya tes DNA itu tidak terlalu serius loh, tidak terlalu serius, gitu. hanya tidak terlalu serius menanggapi, aslinya cuma hanya omong aja, nggak terlalu mengharuskan tes DNA itu tidak. Tapi kok semakin kesini saya kok malah makin yakin ya bahwa harus tes DNA, karena apa? Karena kok sampai sebegininya ya para habaib gitu, ini menolak untuk tes DNA gitu, sampai malah jadi timbul jadi malah timbul hal-hal konyol, ucapan-ucapan konyol. Ini kan tentang ilmiah, kok disambung-sambunginnya sama perkara-perkara yang gak ilmiah sih, perkara kualat, ya kan,
perkara ilmu nggak ilmu nggak berkah, perkara kurang ngajar, ya kan, kurang ngajar juga Kurang kan, ngajar. yang bertanya tentang nasab, DNA. ya, yang bertanya tentang DNA, itu kan, kan kurang ngajar, Kurang ajar kamu minta. kurang ngajar gitu Untuk ya. saya DNA Tapi kamu tuh kurang ajar. Ini science loh, science loh. Science ya. Dan yang anehnya ini justru yang menolak ini bukan hanya dari golongan-golongan anak sekolah, anak yang orang Santri yang lah. lulusan SMA, SD, SMP bukan gitu. Tapi ini dari lulusan-lulusan S2, S3. S3 gitu. lulusan Bukan luar bukan lagi. lulusan dalam negeri loh, lulusan luar negeri juga gitu. Ada apa kok sampai sebegitunya ya menolak tentang kajian Kiai Imad ini gitu kan. Ya barangkali itu bagian dari kultus individu. Iya. Jadi misalkan saya ini menggurukan Gusti. Setiap hasil pemikirannya Gusti, mau benar mau salah itu harus saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Itu kan nggak logis gitu kan. Sementara yang tadi manusia itu punya logika, punya pemikiran yang kemudian didasari oleh ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama atau ilmu umum dan lain sebagainya. Kan dia itu kan bisa membaca. Nah, tadi misalkan Gusti menentukan hukum A gitu. Nah, kemudian dengan dasar keilmuan yang saya miliki, ya kan, pengalaman yang pernah dimiliki, yang pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa hukum A yang ditentukan oleh Gusti yang merupakan guru saya itu berbeda dengan kesimpulan yang saya miliki. Nah, sehingga dalam hal ini boleh dong kita berbeda pendapat. Iya benar. Nah, kan nggak beda jauh sama inilah siapa Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik pendapatnya beda. Imam Syafi'i dengan argumentasi masing-masing. Berarti Imam Syafi'i ini kualat dong, karena Kalau Imam beda. Syafi'i ini berani bikin mazhab sendiri, pemikiran sendiri dari Imam Malik. Ya menurut mereka mah kualat. Ya, Itu kualat ya berarti begitu. doktrin Menyesatkan. Saya pribadi kan yang baru banget kan mengenal agama lah itu. Saya memandang Habib nggak peduli sih mau Habib atau apa. Bukan masalah itunya sih kalau saya pribadi, masalah perilaku etika gitu. Ya kan yang saya lihat nih aslinya manusia itu tidak dihargai hanya karena beliau punya nasab. Malah kadang orang itu banyak nih orang-orang atau santri-santri atau siapapun gitu yang mendatangi kiai tapi karena mengenal tentang kealiman kiai tersebut. Padahal tanpa kiai-kiai tersebut tuh menyatakan tentang nasab. Ya kan ya? Mereka datang saja kayak kalau misalnya contohnya kiai dari pribumi lah, kiai pribumi ya, kiai NU. Biasanya kan beliau itu tidak pernah membawa perkara nasab kan. Orang-orang tidak tahu mengenai nasab beliau kan. Tapi banyak kok yang tetap datang kepada beliau terlepas dari beliau tidak tidak mengaku-ngaku ya keturunan siapa. Yang ya misalnya terbukti yang datang ke Buya Muhtadi. Beliau tidak tahu nasab Bapak Buya Muhtadi ini sebenarnya masih ke Kesultanan Banten loh gitu kan ya. Atau misalnya Kiai di Lirboyo ya kan ya, atau Langitan atau Tebu Ireng dan sebagainya gitu kan banyak yang datang juga. Padahal mereka itu ulama-ulama yang awalnya tidak pernah membukakan tentang nasab mereka gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini tidak mengutamakan nasab loh. Tapi kenapa nasab ini menjadi begitu penting? Seolah-olah terlihat mereka itu seperti menjadi takut untuk tes DNA, ya kan? Ya, mungkin karena awalnya mereka ini membawa-bawa politik identitas, ya kan? Kayaknya di sini doang sih kayaknya diagung-agungkan sih. Iya. Kalau kembali sehingga kalau berbicara sejarah di akhir-akhir abad ke-19 ya atau di awal-awal abad ke-19 dari mereka itu banyak yang bermigrasi dari sana ke sini, dari sana ke Indonesia. Bukannya katanya mereka ini datang ke sini ke Indonesia untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ya? Ya sebagian ada, cuman yang mayoritas enggak. Jadi memang ada 1, 2, 3 ulama yang datang dari sana, ke Indonesia, yang kemudian dakwah, yang dakwah, yang mencetak ulama, yang menjadi antek Belanda, gitu kan, yang menjadi pengkhianat, yang menjadi pengkhianat rakyat,
gitu kan, meskipun oleh sebagian orang itu dikatakan sebagai pahlawan gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Oh, ada ya? Ada. Ternyata ada. Ada. Saya mah yang kesel nih ya, jujur pribadi nih yang saya kesel. Gimana? Ini di Ula-Mula Banten ya. Banyak banget lah maksudnya yang berakhlak, yang beneran dididik gitu ya dari kecil santri-santri itu tentang akhlak, akhlak gitu pula. Datanglah satu Habib gitu ya, gondrong lah rambutnya istilahnya, gitu. Berkuar-kuar. Blonde. Iya blonde. Teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak. Kalah sama itu semua. Jadi kan hancur kan akhlak itu kan akhlak. Karena kan yang dibawa-bawanya nasab. Iya, itu. Padahal maaf ya, kalau saya dulu biasanya diajarkan oleh orang tua saya ini untuk tidak terpaku pada nasab. Jadi Ulang aku ya untuk judulnya. iya. Jadi jadi saya walaupun perempuan ya, tapi saya nggak mau tuh dipandang orang karena nasab. Apalagi soalnya saya pernah mendengar sebuah sebuah pepatah atau apa saya nggak tahu ya. Intinya katanya bahwa pemuda itu harus berdiri di kakinya sendiri. Ya. Pemuda itu akan dipandang hebat apabila dia menyatakan bahwa dirinya siapa, Nah, ini bukan apa yang ada di belakang dia. ini semakin menarik ini. Benar. Terus. Ya, mungkin ini yang dimaksud itu tadi itu ya. Kan ada perumpamaan ya, laisal fata man yaqulu hada abi, lakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah seorang Tuh. jantan, Iya. gentle yang mengatakan, eyang saya, datuk saya, bapak saya, tuh hebat, wali, soleh, wali kutub dan seterusnya. Enggak gentle sama sekali, cemen, sama guys, cemen. Tapi orang yang gentle, ya, orang yang hebat adalah apa? Ini loh karya saya. Iya, yang bisa menunjukkan kemampuan dirinya. Menunjukkan kemampuan ya kan? dirinya. Bukan dari mana dia berasal, ya kan? Dari sisi ilmunya, dari sisi dakwahnya, kemudian dari sisi kemanfaatannya kepada masyarakat, kepada umat. Bukan malah ini justru memberikan madarat bagi umat. Yang awalnya seseorang itu tidak benci kepada ulama-ulama sepuh, menghormati, memuliakan, gitu kan? Ini malah mendidik seorang santri untuk membenci seorang ulama, bahkan mengedit fotonya, ya kan, Abuya Muhtadi ditulisi dengan kafaro yang menyamakannya seperti Karena dajjal. Akhlak seperti apa itu yang diajarkan? Iya, gitu. ada ya ormas juga yang membawa nama Islam gitu. Nah. Tapi yang dibenci itu orang-orang Islam juga, bingung kan, yang Itu. sholat gitu, yang benar-benar sholat gitu. Bahkan sampai ngata-ngatain ke pemerintah itu anjing apalah gitu lah. Gitu. Padahal orang-orang sholat gitu yang di pemerintah itu sama gitu. Itu berarti ngajarin apa sih? Nggak ngerti, Itu jangan-jangan nggak itu ngajarin, aduh. Itu tuh kata dia sih bilangnya ini apa sih kayak kritik sama pemerintah. Terus ada statementnya dia bilang tuh yang rambut gondrong gitu bilang. Blonde. Iya, blonde. Ini tuh karena cinta sama pemerintah ini. Cinta, saking saya cintanya saya kritik. Oh gitu. Berarti ulama-ulama atau youtuber-youtuber yang lain yang nyerang ke beliau juga berarti itu cinta dong. Lah. Cinta dong. Jangan dibilang bahwa mereka pembenci dong, ya kan? Makanya dipanggil Habib itu karena cinta dan mencintai. Iya. Jangan mau dicintai. Tapi nggak mau mencintai ya. Itu dia. Itu kan rese namanya. Akalan. Cuma saya iya egois. Egois juga. Saya sekarang nggak begitu respect sih. Enggak ya. Karena yang Meskipun blonde gitu. Kenapa? Kayaknya kalau emang Habib asli juga ya, kayaknya nggak bakal ngomong Habib juga sih. Kayaknya pasti malu sih. Karena malu dengan akhlak saya kurang nih kayak gitu sih bawa-bawa nama Rasul kan. Karena Rasul karena Rasul meninggal juga kan umati ya. Bukan ahlul baiti. Bukan Habib. Blonde gitu enggak ya? Astagfirullah. Biar aku yang bertanggung. Pakai ini lagi lipstick gitu. Enggak boleh begitu nanti kita kualat. Maaf. Kualat nih, Maaf ya, kualat. maaf. Blonde ya. Maaf. Udah. Udah saya begitu aja. Tidak, saya masih kecewa sama Umar. Sama Habib Umar. Oh yang Habib jenggotnya Umar. merah gitu. Jenggotnya merah. Kok enggak blonde aja ya? Pakai apa tuh? Miranda kalau 15.000 itu di warung 15.000. Astagfirullah, itu Habib Umar Al-Hafiz kali. Oh Habib. Bukan, ini Umar Al-Segaf. Segaf.
merah ini. Sama ya. Iya nggak tahu. Iya kemana aja. Merah kan? Merah. Iya Miranda itu. Merek kalau nggak salah itu. Enggak, saya masih kecewa sama Habib Umar Assegaf. Kenapa itu? Karena kemarin saya sudah memberikan jempol sambil bilang beliau, gentleman. Gentleman. Sekarang karena dia ngeprank kita semua dan bikin kita kesel, Jadi saya gini. ubah jadi gini. Ya. Hot Men. Umar. Lain kali, Bib Umar, kalau memang belum siap, Jangan Habib ah. astagfirullah, bilang kan Habib, Oh, iya. nggak boleh begitu. Oh, iya, iya. Lain kali, Bib Umar, oh Bebem, kalau belum siap debat, nggak usah ngajakin dulu, nggak usah keluar-keluar. Karena ucapan Anda ini, ngeprank Anda ini benar-benar mengecewakan kami se-Indonesia. Ini tuh bukti cinta aneh kepada Anda, bukan kritik ya, jangan marah ya. Bukti Itu cinta. bukti cinta aneh kepada antum. Iya, antum, iya. Sehingga antum harus menerima. Iya. Gitu. Cinta. Dan kita dan kita itu anti dengan caci maki. Anti. Paham antum Habib? Astagfirullah, nggak boleh begitu, kita kualat. Udah kayaknya mendingan diakhiri aja ya. Iya, iya. Gosipnya daripada nambah kualat. Nah. Ya. Cheers. Cus.